Hai teman-teman di Mabuk Buku, gimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat, selalu baca buku sampai mabuk. Ketemu lagi bareng saya Ari Wijayanti dari di Mabuk Buku, yang kali ini saya akan membuka sebuah paket alias unboxing. Oke, yuk kita lihat paketnya dari mana sih? Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada kardus khusus seperti ini. Ada tulisannya, udah ada tulisannya. Ini adalah paket dari penerbit Haru. Nah, paket ini tuh dikirimin datangnya kemarin sih sebenarnya, cuman belum sempat buka aja. Dikirimin dari penerbit Haru untuk aku. Sebenarnya ini untuk teman-teman di Mabuk Buku ya. Apa isinya? Yuk kita buka sama-sama. Aku udah nyiapin gunting di sini. Langsung kita gunting aja selotipnya nih. Enaknya tuh kalau paketnya kardus kayak gini tuh, kardusnya tuh bisa dipakai lagi nanti buat ngirim pakai gitu. Ngirim buku atau buat tubruk juga, nanti mungkin buku ini akan aku kirimkan next ke salah satu kakak-kakak di Mabuk Buku untuk dibaca selanjutnya. Nah, ini udah mulai kebuka nih guys. Aduh, kayaknya perlu digunting lagi. Nah, sebenarnya ini udah ada tulisannya sih tadi di luar, dan aku juga udah tahu bukunya itu apa. Tapi kalian yang belum tahu mungkin akan penasaran. Wow, bukunya aku liatin belakangnya dulu. Pasti udah ada yang tahu nih, karena bukunya ini udah lumayan terkenal. Ini dia. Jadi ini judulnya Penance dari penulis Minato Kanai. Thank you penerbit Haru. Jadi buku ini tuh aku dapetin gratis guys dari penerbit Haru. Jadi sebenarnya yang dapat di Mabuk Buku ya. Karena beberapa minggu yang lalu kita tuh sempat ada di PAN, diskusi akhir pekan, membahas sebuah buku dari Sensei Minato Kanai juga yang judulnya Confessions. Nah, Confession itu kemarin dibahas oleh Kak Mega, Kak Weda, dan Priscilla. Nah, yang kemarin udah baca tuh Kak Mega. Nah, Confessions itu salah satu buku karya penulis Jepang yang genrenya adalah Iamisu. Apa itu Iamisu? Iamisu itu kalau di western itu bisa dibilang ada sebutannya tuh iu mystery, kayak iu gitu, kayak ih gitu. Jadi Iamisu itu sebenarnya bisa dibilang psikologi thriller gitu ya kalau di bahasa westernnya. Tuh, membuka tabir-tabir tentang kekejaman atau dibalik sifat manusia itu seperti apa sih, bisa sekejam apa sih manusia gitu. Nah, dan kemarin kebetulan penerbit Haru itu baru tahu tuh, kita ternyata habis bahas Confessions, oh gimana kalau kita diskusi bareng sama penerbit Haru tentang temanya tentang Iamisu. Dan mereka ngasih tahu bahwa ada beberapa buku nih yang juga temanya sama, topik genre-nya sama, Iamisu, iu mystery atau psikologi thriller. Terus sama penerbit Haru di Mabuk Buku dikirimin satu buku, yaitu yang ini juga dari Minato Kanai, judulnya Penance. Ini dengan genre yang sama. Nah, terus akhirnya di Mabuk Buku rundingan nih, kita mau kasih ke siapa nih bukunya gitu, karena Kak Mega udah sempat baca Confessions, maka dia udah tahu nih genre Iamisu itu seperti apa. Dan juga Kak Weda itu juga udah punya buku ini, jadi akhirnya coba deh review dulu aja yang baca buku ini. Nah, acaranya nanti sama penerbit Haru itu kapan? Yaitu tanggal 9 September hari Kamis, sambil mengisi acara kasur kita, Kamis Absurd. Nanti akan live di IG Live gitu. Jadi di Instagram akan live di Instagramnya di Mabuk Buku dan juga penerbit Haru. Jadi nanti kita akan membahas dua buku, Confessions dan Penance,
Kita akan membahas tentang genre Iyamisu-nya ini. Kita akan ngulik lebih dalam lagi seperti apa sih Iyamisu ini dan fenomena-fenomenanya di Jepang tuh kayak gimana. Berdasarkan 2 buku, yaitu Confessions dan juga Penance yang sama-sama ditulis oleh Sensei Minato Kanai. Sebelumnya aku akan buka dulu bukunya nih. Cara bukanya aku pakai caranya Kaweda untuk ngebuka plastik buku. Nah, ini udah popping di sini. Kita bisa buka. Jadi ini ini Penance tulisannya ini ternyata bisa dilepas gini, guys. Oke, aku taruh dulu. Ada pembatas bukunya. Gambarnya bagus ya, teman-teman. Ini tuh gambar jendela, kayak jendela gitu, terus ada daun-daun. Kalau aku lihat sih daun-daunnya kayak daun-daun musim gugur gitu ya. Terus di sini ada teddy bear. Terus ada ini juga kayaknya boneka sih ya, boneka, nggak tahu sih, agak serem gitu nggak sih. Terus ada kaki anak kecil, nggak tahu ini anak kecilnya boneka atau anak kecil beneran maksudnya. Gitu. Terus ini ada pembatas bukunya yang di pembatas bukunya juga kelihatan ini anak kecilnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi yang penting ada ayam haru yang cutie. Oke, aku akan lihat ada berapa halaman sih ini bukunya. Bukunya ada 355 halaman. Gitu. Aku bacain ini, ada tentang penulis sedikit ya. Jadi Minato Kanai lahir di prefektur Hiroshima pada tahun 1973. Pada 2005 dia memenangkan Sosetsu Suiri New Writers Prize untuk cerpennya yang berjudul The Saint. Pada 2008 cerpen tersebut digabungkan ke dalam sebuah karya panjang yang berjudul Confessions dan menjadi novel debutnya. Jadi novel Confession itu berasal dari cerpen dan itu adalah debut pertama Minato Kanai. Nah, si Confessions ini menyabet posisi pertama dalam 10 besar dalam Weekly Bunshun kategori novel misteri terbaik. Amazing. Aku jadi penasaran juga nih, apa aku nanti minta pinjem Kak Mimin juga ya. Ya udahlah, let's see. Dan menyabet penghargaan Japanese Bookseller Award. Selain itu, pada tahun 2014, karya ini juga mencapai posisi 10 besar dalam Wall Street Journal kategori novel misteri terbaik di Wall Street Journal. Pada tahun 2012, karyanya yang berjudul Bokkyo Umino Hoshi meraih penghargaan cerpen terbaik dalam ajang Mystery Writers Guild Award. Pada tahun 2016, Utopia mendapatkan penghargaan Yamamoto Sugoro Award. Confessions telah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia ya, benar banget yang udah dibaca Kamega gitu. Jadi tadi ada 355 halaman. Dan ini tuh cetakan pertamanya terbit di bulan Juni 2020. Cetakan kedua Juli 2020 dan ketiga November 2020. Diterbitkan oleh penerbit Haru tentunya ya. Ini novelnya tuh ada tulisan untuk 17 plus guys. Jadi buat teman-teman yang belum 17 tunggu dulu untuk baca novel ini. Aku akan bacain sinopsisnya yang ada di belakang buku. Jadi gini, ada quote unquote, meski Tuhan mengampuni kalian, aku tidak. Wah, ini udah apa ya, merinding gak sih? Kayak ada dendam di situ, ada sebuah kemarahan, ada dendam. Meskipun Tuhan mengampuni kalian, aku nggak akan maafin kalian kayak gitu. Oke, aku baca lanjutannya. Jadi 15 tahun lalu seorang gadis kecil bernama Emily dibunuh di sebuah desa yang tenang. 4 anak perempuan yang waktu itu sedang bermain bersama Emily tidak bisa memberikan kesaksian yang berarti. Padahal mereka berjumpa dengan laki-laki pembunuhnya. Akibatnya penyelidikan pun mandek.
Ibu almarhumah Emily tidak terima, memanggil keempat anak tersebut, kemudian mengancam mereka. Temukan pelakunya sebelum kasusnya kadaluarsa, atau ganti rugi dengan cara yang bisa kuterima. Jika tidak, aku akan membalas dendam kepada kalian. Ketika keempat anak yang menanggung beban besar di pundak mereka itu tumbuh dewasa, tragedi demi tragedi pun terjadi secara beruntun. Gimana ya? Sudah sangat penasaran sih aku. Terima kasih penerbit Haru yang udah ngirimin satu buku berjudul Penance ini ke Dimabuk Buku. Aku akan langsung baca bukunya karena aku pengen knowledgeable gitu waktu nanti kita diskusi tentang Iyamisu. Iyamisu ini menarik banget ya guys. Jadi ini awal pertama kali booming di Jepang tuh tahun 2012. Jadi 2012 itu udah booming novel-novel bergenre Iyamisu atau Iyo Mystery atau psikologi thriller gitu. Nah aku penasaran, aku udah sering baca buku dan juga nonton film yang genrenya psikologi thriller, tapi kebanyakan western. Aku penasaran dengan yang dari Jepang karena pastinya akan syarat dengan kultur Jepang yang sangat kental banget yang sampai sekarang dijalankan oleh masyarakatnya. Oke, video kali ini segini aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram kita @dimabukbuku untuk tahu info-info terkini tentang event-event kita, dan juga tiap hari Kamis kita akan IG live di acara Kasur Kamis Absurd, dan tetap tiap weekend kita juga akan live di YouTube untuk acara Dipan, diskusi akhir pekan, tentunya dengan mengundang penulis, penerbit maupun teman-teman dari profesi-profesi yang lain untuk saling berbagi tentang sebuah buku, tentang bacaan gitu. Oke guys, sehat selalu buat kalian, tetap baca buku, sampai mabuk. Bye bye.